Berkunjung ke Tegalsari, Kecamatan Jedes, Kabupaten Ponorogo. Rasanya belum lengkap jika belum sekaligus berkunjung ke Dalem Ageng. Dalem Ageng adalah sebuah rumah besar yang berbentuk pendopo joglo, kemudian di belakangnya berbentuk limasan atau rumah sinom. Dalem Ageng ini adalah rumah yang didirikan oleh pendiri Pondok Gebang Tinatar, Tegalsari, Jedes, Ponorogo, yakni Kiai Ageng Muhammad Besari. Tahun pendiriannya kurang lebih setelah pendirian Pondok Pesantren Gebang Tinatar, Tegalsari, Jedes, Ponorogo, yakni di antara awal sampai dengan pertengahan abad ke-18. Dan yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah ruang pribadi Kiai Ageng Muhammad Besari, yang juga merupakan ruangan pribadi dari kiai-kiai penerus beliau, putra maupun cucu-cucunya. Ya, bangunan berbentuk rumah limas atau sinom ini terletak persis di belakang pendopo Dalem Ageng. Di dalam ruangan pribadi inilah seluruh kegiatan Kiai Ageng Muhammad Besari beserta kiai-kiai pelanjutnya dan juga Pondok Pesantren Gebang Tinatar berpusat. Memasuki ruangan ini, auranya sungguh terasa luar biasa. Tak heran apabila banyak tokoh nasional menyempatkan diri untuk berkunjung ke tempat ini. Bahkan kemarin atau minggu-minggu kemarin, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan juga berkunjung ke Tegalsari. Bahkan beliau diundang untuk menginap di dalam ruangan dalam ini atau ruang pribadi Kiai Ageng Muhammad Besari ini. Material penyusun ruangan dalam ini atau ruang pribadi ini terdiri dari kayu jati pilihan yang terlihat sudah sangat tua. Anda bisa lihat warnanya sedikit abu-abu. Polanya menganut pola bangunan keraton. Nampak jelas bahwa ini sangat berbeda dengan rumah limasan ataupun sinom Ponorogo. Tidak ada kepolo, tidak ada kendit. Semuanya usuk yang menghubungkan bangunan tengah dengan belandar pinggir terdiri dari kayu lajuran alias tidak menggunakan sambungan sama sekali. Dan yang unik dari luar, sekali lagi bangunan ini nampak bahwa bentuknya adalah limas atau sinom. Akan tetapi ketika kita masuk ke dalam, yang nampak adalah tengahan joglo. Ya, karena soko gurunya hanya 4. Kalau limas atau sinom soko gurunya 8. Di bagian tengah nampak kita lihat ini tumpang sari. Luar 2, sementara yang dalam 5. Dan buntet atau ditutup dengan papan kayu jati pula. Tembok yang mengelilingi bangunan ini juga nampak sangat tebal, tersusun dari batu bata kuno yang sangat besar-besar. Dan di bagian atas nampak ada penewal yang menjadi penyangga belandar keliling dari bangunan ruang pribadi Kiai Ageng Muhammad Besari ini. Di bagian samping kanan dan kiri ada kombongan. Kombongan itu ya untuk menyebut kamar, dalam bahasa Ponorogo lawasan namanya kombongan. Tertutup oleh tembok bata juga. Sementara untuk sentong atau kamar bagian belakang tertutup gebyok atau boman. Nah, di bagian sentong tengah kita bisa melihat amben kantil. Ya, amben pusaka ini adalah tempat tidur Kiai Ageng Muhammad Besari. Sementara itu di depan sentong tengah atau amben tengah ada nampak terlihat dampar atau meja kecil rendah yang biasanya berfungsi untuk
mengaji Al-Quran maupun barangkali mengaji kitab-kitab. Ruangan dan bangunan ini memang sudahlah sangat kuno atau berusia sangat tua. Karenanya sebenarnya layak untuk dijadikan cagar budaya. Meskipun sampai dengan saat ini hal tersebut masihlah belum terwujud. Ini adalah aset sejarah, aset purbakala yang luar biasa. Dan lagi di tempat ini pula banyak sejarah yang sudah terjadi, banyak tokoh-tokoh yang sudah mengaji. Tak kurang Raden Ngabai Ronggowarsito, kemudian Pangeran Diponegoro, dan tokoh-tokoh besar yang lainnya. Ya, Tegalsari adalah sepercik sinar yang sempat menerangi penjuru Nusantara saat Nusantara sedang redup dalam masa penjajahan Belanda. Dan Pondok Tegalsari pula lah yang merupakan cikal bakal atau prototipe dari pondok modern yang kemudian tersebar menjadi pusat pembelajaran Islam di seluruh penjuru Nusantara. Terima kasih sudah mengikuti video ini. Semoga menambah wawasan kita semuanya. Semoga menambah pengetahuan kita semuanya. Dan tentu saja semoga bermanfaat. Salam budaya.